Tuhan adalah terangku. Berarti Daud melawan sebuah kegelapan. Kalau dia berkata Tuhan terang, berarti dia lawan the darkness. Tuhan adalah terangku. Tulis dulu aja ya. Yang pertama, takut akan kegelapan. Oh, kalau itu enggak masalah Pastor Philip, saya kalau tidur itu matikan lampu. Ini bukan kegelapan secara harafiah saja, bisa bermula dari sesuatu yang simple atau sederhana. Tapi kalau itu pun tidak pernah ditanggulangi, lama-lama nanti menjadi paranoia. Tapi takut akan kegelapan itu bukan bicara tentang matikan lampu. Takut akan kegelapan itu bukan takut ke WC sendirian. Setiap kita mengalami dimensi ini, yaitu takut, namanya dalam bahasa Inggrisnya the fear of the unknown. Takut sesuatu yang tidak tentu, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tak kau lihat. Karena kita nggak melihat, kita tidak pegang kendali akan suasana itu. Kita punya rasa takut akan hari esok, karena kita nggak tahu. Maksimal kita hanya bisa punya rencana. Tapi siapa tahu sih? Dan dalam hal ini, kita semua punya rasa takut demikian. Tapi Daud dengan lantang berkata Tuhan adalah terang. Bahkan dia menjadikan terang Tuhan itu sesuatu yang personal. Tuhan adalah terangku. Fear of the unknown. Karena aku enggak tahu. Lihat ya, ada orang tertentu itu yang punya kontrol atas hidupnya. Semua sudah tercover. Bahkan nyawanya pun sudah diasuransikan. Semualah, seluruh badannya. Pemain sepak bola, kakinya diasuransikan. Semua barang bendanya sudah berlapis-lapis. Dia punya asuransi untuk mengcover asuransinya. Luar biasa. Bayangkan. Tapi siapa pernah sangka? Sekalipun dia sudah semuanya sudah tercover, dia masih tidak rasa aman. Karena dia nggak punya Tuhan. Inilah orang sekuler begini. Kelihatannya semuanya beres. Semuanya sudah ada pelindungnya. Siapa tahu nanti waktu dia berjalan ke medan peperangan, matinya cuma lewat lubang tikus, lubang kecil. Coba lihat tuh Goliat. Semua ada tamengnya. Siapa sangka kerikil kali, nancap di dahi, cuma lewat satu lubang sedikit di helmnya, matinya di situ. Dia nggak sangka tangannya ternyata tidak terpenggal, tidak ada sayatan pisau atau pedang. Kakinya nggak apa-apa, jantungnya terlindungi. Dan orang-orang dunia semua tahu, aku enggak tahu nanti apa yang akan menusukku. Tapi orang percaya tidak boleh hidup dengan rasa curiga seperti itu. Karena kalau selama kita masih punya rasa curiga dan rasa tidak aman, kita enggak akan pernah mengalami yang namanya sukacita. Buah roh yang kedua. Buah roh kedua sukacita itu hanya bisa ada di hati orang yang sadar bahwa dia itu dikasihi Tuhan, bahwa dia adalah personal propertinya Tuhan Yesus. Dia itu propertinya, dia itu milik Allah. Saya nggak tahu nanti ke depan itu saya sakit atau enggak. Tapi apapun terjadi, saya punya kesaksian dalam diri. Bahwa tidak ada sesuatu terjadi atas hidupku tanpa sepengizinan Allahku. Asal aku tidak hidup lari dari kehendaknya atau hidup sengaja dalam dosa, sekalipun sekali-kali aku jatuh atau membuat kesalahan, tapi aku tidak hidup dalam dosa aku enggak usah khawatir. Tuhan enggak menuntut saya sempurna kok. Selama hati saya berserah hari ini, as per now sekarang, rambutku ini tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengizinan Allah. Dan kalau Tuhan izinkan rambutku jatuh ke tanah, bahkan kepalaku kalau jatuh ke lantai pun, kalau Tuhan izinkan, saya tidak curiga. Tuhan tahu the best for me. Tuhan tahu yang terbaik untuk aku. Hidup itu yang cuek-cuek saja kalau kita itu beriman pada Tuhan. Cuek itu bukan berarti tanpa perencanaan. Ada orang yang hidupnya cuek beneran. Gak rencana sama sekali, terserah, ya salah dirinya. Kita tetap lakukan tanggung jawab kita, kelola talenta. Tetapi setelah kita lakukan bagian kita, sudah jangan dipikiri, tidak menambah sehasta. Emangnya khawatir bisa membuat hidup Anda lebih baik? Sebab dia hidup ada hari esok. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Asal kulakukan bagianku, talenta 1-5. Saya kelola semua sebaik-baiknya. Udah, saya tidur nyenyak, saya nggak perlu pil tidur. Beneran. Saya nggak perlu. Obat tidur saya itu bahasa roh. Saya lagi jet lag ini baru kembali. Apalagi Pastor Fuji 1 hari dan Pastor Moro 1 hari setelahnya baru kembali ke Indonesia. Tadi malam saya bangun, tidur. Waduh, udah ngantuk sekali. Tidurnya awal, early. Lalu habis itu bangun pukul 10. Bangun pukul 1. Saya bisa kembali tidur lagi gampang. Saya kasih rahasia saya tidur bahasa roh. Bosan-bosan sendiri tuh pikiran. Saya nggak perlu minum santak, nggak perlu minum obat tidur, nggak perlu.
Saya gampang tidur nyenyak, gampang bangun juga, gampang terjaga. Karena hati saya itu nggak ada khawatir sih. Bukan karena saya sakti, enggak. Karena saya punya perspektif yang benar. Life is not in my hand, it's in my Savior's hand. Hidup tidak ada di tanganku, ada di tangannya juru selamatku. Ngapain punya juru selamat kalau kita masih terus mikiri selamatkan diri? Itu kan urusan beliau, bukan urusan saya. Urusan saya kan mengelola, saya hanya manajer kasih karunia. Udahlah, jangan takut akan kegelapan. Hari esok yang tidak menentu atau ketidakpastian. Nyantai saja, coba katakan kanan kirinya, santai bro. Buat apa punya Tuhan Yesus? Solusinya ini, Tuhan adalah, Daud bagus sekali ketika dia tahu kegelapan di depan, dia berkata Tuhan adalah terang. Berarti kita harus, ini satu-satunya solusi adalah hidup dalam rema firman tiap hari. Karena firman itu pelita. Firman itu belum pelita waktu masih di dalam Alkitab. Iya, buku ini nggak otomatis mengubahkan. Ini semi manual. Waktu kita baca dan renungkan dan kita buka hati kita untuk menerima perkataannya, baru jadi pelita. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika kaki dan jalannya diserahkan Tuhan, firman baru jadi terang. Waktu di Alkitab dia tetap logos atau tetap firman tertulis. Tapi waktu dia mulai digali, kaki mulai melangkah, jalan hidup kita bawa ke hadapannya. Di situ ada terang di setiap perkataannya. Rema itu baru jadi rema ketika digali. Ketika digali. Kalau kita setiap hari merasa nggak butuh sama Alkitab, ini cuma teori belaka ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya tiap pagi serbu buku ini dan berkata Tuhan adalah terangku. Sekarang jadilah pelita jalanku, mulai buka Kejadian sampai Wahyu. Mungkin hari ini saya sampai Tawarik atau mungkin di Perjanjian Baru. Ketika saya buka setiap hari berapa pasal, itulah yang membimbing saya dalam terang dalam segala kegelapan di depan. Solusinya adalah having a strong fellowship with the Rema Word of God. Takut itu nggak bisa pergi dengan kita imani. Pergi, aku nggak takut, nggak bisa. Iman itu timbal dari pendengaran, bukan dari perasaan. Itu pergi sendiri, rasa khawatir itu menjadi minimal. Kalau kita tiap hari bersekutu dengan firman, solusinya terletak pada rema. Sebab rema itu pelita. Tuhan adalah terangku. Satu jalan untuk melawan setiap ketidakpastian di depan adalah no surprise for me, tidak ada kejutan. Tiap pagi Tuhan kasih saya bocoran, sekalipun saya nggak tahu persisnya apa yang akan atau tidak akan terjadi di depan. Tapi kalau hari ini saya baca Mazmur 27, pasti nanti semua kejadian hidupku nanti siang, sore, malam, hari ini, pasti ada hubungannya dengan Mazmur 27 yang sudah mempersiapkan aku. Tuhan adalah terangku. Paham ini ya? Hidup saya itu tiap hari sudah ada textbooknya. Rema apa yang saya tentukan hari itu, makanya kalau saya baca Alkitab nggak bang tut jendela wawah. Saya nggak main tebak-tebakan yang mana. Saya bacanya sistematis, tidak main favoritisme. Di mana itu sudah jadi menu saya hari itu, saya baca dan saya yakin apa yang terjadi atas saya hari ini nggak jauh-jauh jatuh dari pohonnya. Hidup saya itu buah firman yang saya baca. Meskipun saya nggak tahu persisnya gimana, pasti ada hubungannya. Selama saya mendahului, makanya saya suka baca Alkitab itu pagi hari. Supaya jangan sampai kasep terjadi dulu, baru malamnya saya berkata, oh begitu. Minum obat itu belum sakit. Minum vitamin daripada minum obat setelah sakit. Saya itu minum dulu air sorgawi. Seharian I am ready. Jadi sebenarnya tiap hari itu tidak ada yang namanya surprise atau tidak ada yang namanya kejutan murni. Pagi hari Tuhan sudah memberi saya semacam bocorannya. Makanya Daud itu disuruh sama Tuhan tidak takut. Bukan sebagai perintah, tapi sebagai gaya hidup. Kalau sebagai perintah kan gak fair Tuhan ya. Tuhan bisa aja gak takut, Tuhan tahu segala sesuatu. Saya ini kan meraba-raba, saya gak bisa melihat masa depan saya. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, pasti Tuhan kasih kita alasannya. Kalau Tuhan berkata sama kita jangan takut, pasti juga Tuhan memberikan kepada kita reasonnya. Alkitab mencatat 365 kali kata do not fear. Sehari sekali Tuhan kasih kita obatnya. Bapak, Ibu, Saudara, obatnya di sini. Rema firman. Takut yang pertama adalah takut akan kegelapan. Sekarang Anda sudah ngerti kan solusinya? Solusinya cuma ini. Yaitu rema firman and having a great trust. Punya rasa percaya sama Tuhan. Saya menaruh percaya pada Tuhan dan pada firman-Nya. Itu yang membuat hidup saya tidak ditaklukkan oleh rasa takut.
Itu sebabnya roh takut tidak bisa hinggap lama-lama. Badan saya itu seperti ada minyaknya, minyak urapan firman. Jadi kalau takut itu nempel, ya kan? Dia kalau hinggap di saya bentar aja dia kepleset. Ya, coba bilang dalam diri sendiri, mulai hari ini semua roh takut akan kepleset di hidup saya. Terpleset, dia nggak bisa bercokol di situ. Bisa datang, sekali-kali hati saya takut sesuatu, tiba-tiba gelisah, tiba-tiba pikiran saya kehilangan damai sejahtera. Setan kan banyak pekerjaannya tiap hari di hidup kita, mencuri kasih, mencuri damai, mencuri sukacita. Tapi nggak bisa lama-lama. Aneh tuh ada orang Kristen yang bisa sampai ke titik depresi. Saya nggak menghakimi bahwa depresi itu semacam penyakit juga, tapi nggak harus. Tidak harus, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Mazmur 23. Kata sekalipun itu nggak harus terjadi. You punya pilihan. Saya nggak usah jadi gila, saya nggak usah jadi nggak waras. Sebab rasa takut selalu terpleset di badan saya. Bukan karena saya sakti, karena saya mandi minyak. Minyak saya itu firman. Gimana dia bisa subur coba? Takut akan kegelapan tidak lagi jadi masalah. Sebab Tuhan adalah terangku. Katakan sekarang, angkat tanganmu, katakan Tuhan adalah terangku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.